Persahabatan dengan Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pukul 4:10. Mungkin saat ini kita merasa sendiri karena tidak ada orang lain yang mempedulikan dan memperhatikan. Saat berada di situasi sulit justru teman-teman dekat mundur teratur dan beranjak menjauh. Hari-hari kita pun terasa hampa dan sepi. Jangan terus larut dalam kepedihan dan merasa sendiri. Tidak, kita tidak pernah sendiri, ada Yesus yang akan selalu menyertai, menemani, dan memeluk kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13:5b. Mari kita flashback sejenak. Di awal penciptaan manusia kita melihat suatu hubungan yang sangat karib terjalin antara Allah dengan manusia di Taman Eden. Adam dan Hawa menikmati persahabatan begitu mesra dengan Allah. Tidak ada ritual agama, tidak ada upacara, yang ada hanyalah hubungan kasih yang begitu intim antara Allah dengan manusia yang diciptakannya. Tidak ada jarak antara Allah dan manusia. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan yang karib itu lenyap dan terputus. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59:2. Namun Yesus mengubah segala sesuatunya ketika Dia membayar dosa-dosa kita di Kalvari. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Matius 27:51. Tabir bait suci yang melambangkan pemisahan dari Allah telah robek dari atas ke bawah. Artinya jalan masuk kepada Allah kembali tersedia. Kini setiap orang percaya bisa mendekati Allah dengan penuh keberanian. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Efesus pukul 3:12. Persahabatan dengan Allah dimungkinkan hanya karena kasih karunia yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. 2 Korintus pukul 5:18. Inisiatif pemulihan hubungan itu datangnya dari Allah sendiri melalui pengorbanan Yesus, yang olehnya kita beroleh persekutuan karib seperti sedia kala. Perlu pemisahan. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1:6-8. Pemisahan itu adalah demi adanya ruang untuk bisa terjadi kehidupan bagi manusia. Yang dipisahkan adalah hal yang sama, air dari air, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipisahkan. Menunjukkan betapa kuasa Allah itu hebat,
ke tengah air yang banyak itu kemudian seperti disisipkan selembar kain yang tembus pandang bahkan seperti tidak ada tetapi tidak tembus air lalu kain itu diangkat dan membentuk ruang di antara air yang ada di atas dengan air yang ditinggalkan di bawah. Bentangan pembatas itu bahkan punya kemampuan mengubah air itu menjadi bentuk lain. Pemisahan ini mengingatkan bahwa manusia butuh ruang untuk hidup dan Allah memberi kemungkinan untuk terwujudnya ruang untuk kehidupan dengan memisahkan atas dan bawah. Jika atas dan bawah tidak bisa dipisahkan manusia, ia lupa bahwa ia ada di bawah, bukan di langit di atas, maka ia sesungguhnya tidak hidup di bumi, bagian dari air yang di bawah. Pada sisi lain, pemisahan air dari air memberi kesadaran bahwa di atas manusia ada ruang yang jauh lebih luas dan lebih besar dari duniamu sendiri sehingga jangan berpikir bahwa seluruh ruang adalah milikmu sendiri. Langit itu hanya batasan dan kuasa Allah itu tidak terbaras sehingga semakin orang sadar akan pemisahan dari langit, maka ia semakin manusia. Semakin sadar manusia akan ruang gerak yang hanya diberi di bawah langit, semakin ia tahu bahwa hidup yang berkenan hanyalah kerendahan hati untuk mengingat bahwa air saja harus dipisahkan dari air sehingga kelak akan ada waktu unteka kehidupan bergerak di dalamnya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pukul 5:15-16. Persahabatan sejati, Daud dan Yonatan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18:3. Di dalam Alkitab kita akan menemukan sebuah persahabatan sejati yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Alkitab menyatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 1. Kata, berpadulah, artinya terjalin begitu erat dan kuat, tak terpisahkan. Kasih yang terjalin di antara keduanya melebihi kasih saudara kandung. Inilah kasih seorang sahabat sejati yang menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal pukul 17:17. Atas dasar kasih inilah Yonatan dan Daud mengikat perjanjian dan saling berkomitmen. Perjanjian adalah bukti adanya kesatuan dalam hati dan jiwa. Kasih seorang sahabat tidak melihat rupa, tingkat pendidikan, status, ataupun pangkat. Yonatan, yang adalah putra Raja Saul, tidak pernah merasa malu telah menjadikan Daud sebagai sahabatnya meski profesi Daud hanyalah seorang gembala. Perbedaan status bak langit dan bumi bukan jadi penghalang bagi keduanya untuk membangun sebuah persahabatan. Ketika Daud hendak terjun ke medan peperangan, Yonatan pun rela menanggalkan jubah yang dipakainya, dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Ayat 4. Padahal jubah dan perlengkapan perang adalah lambang kehormatan dan kedudukan. Namun inilah bukti kasih dan kerendahan hati Yonatan. Bukan hanya itu, Yonatan juga rela mempertaruhkan nyawanya demi Daud. Baca 1 Samuel pukul 20:30-34.
Sahabat sejati pasti mau dan rela berkorban demi sahabatnya. Setelah menduduki tahta Israel, Daud tidak begitu saja melupakan janji dan komitmennya dengan Yonatan. Meski Yonatan telah tiada, kasih Daud tidak berubah, terbukti dari tindakan Daud yang bersedia merawat anak Yonatan yaitu Mefiboset. Kata Daud, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." 2 Samuel 9:7. Persahabatan sejati, ada kasih, kesetiaan, dan komitmen. Ilustrasi, pintu kayu yang macet. Seorang pemilik rumah memasang pintu kayu baru di bagian depan rumahnya saat puncak musim kemarau. Karena ingin tampilannya terlihat sangat rapi dan rapat, ia meminta tukang kayu untuk menyerut pinggiran pintu itu hingga benar-benar pas tanpa menyisakan celah sedikit pun di bingkainya. Saat dicoba, pintu itu tertutup dengan sangat presisi dan kelihatan sempurna. Namun beberapa bulan kemudian, ketika musim hujan tiba dan udara menjadi sangat lembab, kayu pintu itu secara alami menyerap uap air dan sedikit memuai. Karena sejak awal tidak diberi ruang celah untuk bergerak, pinggiran pintu itu mulai bergesek keras dengan bingkainya. Pintu yang tadinya tampak sempurna itu mendadak macet total, tidak bisa dibuka maupun ditutup, dan justru merusak dinding di sekitarnya. Untuk memperbaikinya, bagian pinggir pintu itu terpaksa harus diserut ulang, menyisakan sedikit celah longgar agar pintu bisa tetap berfungsi dalam cuaca apapun. Dalam membangun hubungan, membuat rencana, atau mengatur jadwal kerja, kita seringkali menuntut kesempurnaan yang terlalu kaku. Kita ingin segalanya berjalan pas 100% sesuai keinginan kita tanpa menyisakan ruang toleransi untuk kesalahan kecil, rasa lelah, atau perubahan situasi. Padahal, kondisi hidup selalu berubah dan manusia tidak pernah luput dari keterbatasan. Mengatur hidup atau memperlakukan orang lain tanpa memberi celah, justru akan menciptakan gesekan keras dan konflik saat tekanan datang. Sisakanlah ruang untuk kesabaran, fleksibilitas, dan pengampunan, agar hubungan dan rencana hidup kita tetap berjalan dengan baik dalam kondisi apapun. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4:5